Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu keluarga. Lebih tepatnya lagi, kita bakal selami sisi psikologis di balik semua perubahan yang pasti terjadi dalam sebuah keluarga. Pernah nggak ngerasa gitu, kayak satu perubahan kecil aja di rumah, kok dampaknya kemana-mana? Contohnya gampang deh, waktu ada anggota keluarga baru lahir, atau, nah ini nih, pas anak mulai remaja. Tiba-tiba suasananya, ritmenya, semuanya jadi beda kan? Ternyata ada loh penjelasan psikologisnya. Oke, yuk kita bedah bareng. Anggap aja keluarga itu kayak sebuah sistem. Ya, kayak mesin gitulah, di mana tiap orang itu adalah satu komponen penting. Menurut para ahli kayak Bray dan Stenson, semua bagian ini tuh saling nyambung. Jadi, kalau satu orang berubah, misalnya perilakunya atau kondisinya, itu pasti bakal ngaruh ke semua orang lainnya. Nah, seluruh keluarga ini harus goyang dikit buat nemuin keseimbangan baru. Nah, untuk melihat gimana sistem ini bekerja di dunia nyata, hari ini kita bakal jalan-jalan bareng menyusuri apa yang disebut siklus kehidupan keluarga. Kita akan lihat gimana perubahan fisik, psikologis, dan sosial itu ngebentuk perjalanan kita semua sebagai satu kesatuan. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Ada 5 tahap utama dalam siklus kehidupan keluarga. Kita mulai dari pasangan baru, terus punya anak kecil, anak remaja, sampai nanti anak-anak dewasa, dan kita masuk ke masa tua. Nah, kerangka ini yang dasarnya dari teori Evelyn Duval bakal membantu kita ngerti gimana keluarga itu terus berevolusi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, tahap pertama. Dari pasangan jadi orang tua. Wah, ini salah satu transisi paling gede dalam hidup sih. Bayangin aja, dari yang tadinya cuma kita berdua, tiba-tiba jadi kita bertiga atau lebih. Perubahannya itu kayak gelombang, luar biasa. Dari sisi fisik aja dulu deh. Udah jelas ya tuntutannya besar banget, ada kehamilan, melahirkan. Terus yang paling ikonik nih, begadang ngurusin bayi. Energi yang dibutuhin itu benar-benar luar biasa. Dan semua rutinitas fisik pasangan yang tadinya udah enak langsung berubah total. Tapi perubahan yang lebih dalam itu justru terjadi di dalam diri. Identitas kita tuh bergeser. Tiba-tiba Anda bukan lagi sekedar suami atau istri, tapi sekarang Anda adalah ayah atau ibu. Label itu nempel. Fokus emosi yang tadinya mungkin 100% buat pasangan, sekarang ya sebagian besar pasti kesedot buat si kecil. Nah, di level sosial, semua aturan main juga berubah. Pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa yang bangun tengah malam kalau bayi nangis? Siapa yang ganti popok? Urusan rumah gimana? Itu semua muncul. Peran-peran ini harus diobrolin lagi dari nol. Kuncinya adalah negosiasi tanggung jawab baru, dan di sini komunikasi jadi super penting. Oke, kita lompat ke fase berikutnya. Fase yang sering dibilang penuh drama, tapi juga penting banget. Masa remaja dan saatnya melepas anak. Siap-siap ya. Di fase ini ada dinamika fisik yang unik banget loh. Anak remaja lagi di puncak-puncaknya, energinya nggak habis-habis. Sementara orang tuanya mungkin lagi masuk usia paruh baya, staminanya udah mulai turun. Atau ada perubahan hormon. Jadi kayak ada dua kutub energi yang beda banget di dalam satu rumah. Nah, ini dia nih sumber ketegangan alaminya. Si remaja, dorongannya itu pengen mandiri, pengen bebas, pengen punya otonomi. Sementara orang tua, nalurinya ya pengen melindungi, pengen ngejaga, pengen tetap punya kontrol. Benturan ini normal banget. Justru ini adalah bagian yang sehat dari proses pendewasaan. Jadi jangan panik. Lalu, tibalah saatnya anak-anak pergi dari rumah. Momen yang disebut sarang kosong atau emptiness. Di satu sisi ini bisa terasa sedih banget, kayak ada yang hilang. Tapi di sisi lain, ini justru kesempatan emas buat pasangan buat ketemu lagi. Bukan sebagai ayah dan ibu, tapi sebagai pasangan. Kayak dulu waktu pertama kali mulai. Sekarang kita masuk ke musim-musim akhir dalam perjalanan keluarga. Ini adalah masa tentang penuaan dan adaptasi. Sebuah babak yang penuh refleksi dan, lagi-lagi, perubahan peran yang besar. Secara fisik, realitas penuaan jadi nggak bisa dihindari lagi. Mungkin mobilitas mulai berkurang, ada penyakit kronis yang muncul, dan tingkat ketergantungan pada orang lain meningkat. Semua ini tentu saja kembali mempengaruhi seluruh sistem keluarga. Dari sisi psikologis, fokusnya juga bergeser. Orang mulai lebih banyak merenung tentang makna hidup, tentang menerima semua perjalanan yang udah dilewati. Kebutuhan akan dukungan sosial, merasa terhubung dengan keluarga dan teman, jadi sangat-sangat penting.
Dan secara sosial, disinilah sering terjadi pembalikan peran yang drastis. Anak-anak yang tadinya diurus, sekarang gantian jadi pengurus untuk orang tua mereka. Tanggung jawab ini benar-benar mengubah dinamika hubungan orang tua dan anak secara mendasar. Oke, setelah kita lihat semua tantangan di tiap fase, pertanyaannya sekarang, jadi gimana caranya sebuah keluarga bisa tangguh? Gimana caranya nggak cuma bertahan, tapi juga bisa terus berkembang bareng-bareng lewatin semua ini? Intinya tuh ada di sini. Keluarga yang tangguh itu bukan keluarga yang nggak pernah ada masalah, bukan. Tapi keluarga yang fleksibel. Keluarga yang bisa beradaptasi dan saling mendukung satu sama lain. Itulah rahasia ketangguhan yang sebenarnya, menurut teori sistem keluarga. Nah, gimana caranya? Ada 3 strategi utama. Pertama, komunikasi yang efektif. Maksudnya, beneran ngobrol, saling dengerin buat ngerti, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kedua, fleksibel soal peran. Tanggung jawab di rumah itu bisa digeser-geser kok sesuai kondisi, nggak harus kaku. Dan ketiga, yang paling penting, dukungan emosional. Pastikan tiap anggota keluarga merasa aman dan didukung. 3 hal ini pilar utamanya. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita pegang dari obrolan kita hari ini dia. Keluarga yang berhasil itu bukan yang anti perubahan. Nggak mungkin, tapi mereka adalah keluarga yang belajar cara menghadapi perubahan itu bersama-sama. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Keluarga Anda sendiri sekarang lagi ada di musim yang mana? Dan gimana cara kalian menghadapinya? Coba dipikirkan. Mengenali posisi kita sekarang itu langkah pertama buat jadi lebih sadar dan tangguh. Terima kasih banyak sudah menyimak.